Lourdes Mata adalah salah satu gereja yang terletak di kota Kudatai yang ada di Kerala, India. Dan pada tanggal 4 Oktober 2019, warga sekitar heboh. Gimana enggak? Ada ratusan orang yang berkumpul di sebuah pemakaman yang dipenuhi dengan mobil ambulans, mobil polisi, dan juga kamera-kamera besar. Warga sekitar bingung, sebenarnya ada apa? Siapa yang meninggal? Tapi waktu mereka berkumpul, ternyata nggak ada satupun orang yang meninggal. Justru baru aja dilakukan pembongkaran kuburan. Gak cuma satu, tapi ada 6 kuburan yang dibongkar sekaligus. Banyak yang kepo, emangnya kenapa kuburan dibongkar? Kuburan siapa yang dibongkar? Emangnya ada apa? Dan dari kejauhan, ada yang menunjuk ke arah satu area kuburan keluarga Thomas. Salah satu keluarga yang paling dihormati di situ. Dari dulu, setiap kali ada orang yang menyebut nama keluarga Thomas, pasti warga sekitar langsung tahu siapa aja sih anggota keluarganya. Ini bukan keluarga yang biasa. Di kota mereka sendiri, keluarga Thomas merupakan satu dari sedikit keluarga yang amat sangat terpelajar. Mereka juga amat sangat berkecukupan. Kayaknya nggak ada satupun orang yang nggak tahu dengan keluarga ini. Keluarga yang terdiri dari 14 anggota keluarga. Kalau ngomongin soal keluarga, pasti silsilahnya panjang, terutama orang-orang seperti kita yang tinggal di Asia, yang hubungan keluarganya jauh lebih erat dibandingin dengan keluarga dari orang-orang Barat. Apalagi di India yang biasanya satu keluarga besar tinggal bareng serumah. Dan sebelum lanjut ke cerita, aku mau ngejelasin dulu siapa aja sih anggota keluarga ini. Pastinya kita mulai dari yang paling dihormati, sang ibu dan ayah, yang bernama Annama dan Tom. Sebagai seorang istri, Annama yang mengatur finansial dan juga tetek bengek di rumah ini. Sedangkan Tom sebagai suami lebih dipandang sebagai pengambil keputusan. Mereka punya 3 anak. Anak pertama bernama Roy, anak kedua bernama Rojo, dan anak ketiga bernama Renji. Roy dan Rojo laki-laki, Renji perempuan. Rojo dari dulu kuliah di Amerika dan memang udah netep di sana, sedangkan Renji udah nikah dan tinggal dengan keluarga suaminya. Jadi di rumah ini cuma ada anak pertama mereka yang bernama Roy. Nah, Annama punya saudara laki-laki yang bernama Matthew Manjadi. Sedangkan Tom punya saudara laki-laki yang bernama Sakria. Sakria punya anak laki-laki bernama Saju, yang berarti Saju dan Roy adalah sepupu. Ini aku tunjukin silsilahnya biar kalian gak bingung. Nama Saju penting karena nanti muncul di akhir cerita. Jadi ini tuh keluarga yang cukup besar dan akrab satu sama lain. Salah satu keluarga yang paling diirikan oleh orang-orang di kota itu ternyata selama ini menyimpan rahasia kelam yang bahkan beberapa dari mereka sendiri nggak tahu. Saking hebohnya, kasus ini sudah dijadikan film dokumenter oleh Netflix, judulnya apa ya? Aku sendiri belum nonton. Dan kalau aku lihat-lihat dari beberapa sumber, sebenarnya ceritanya nih beda-beda. Aku nggak tahu versi Netflix itu yang mana. Tapi kasus kita kali ini diambil dari buku berjudul Death Served Cold, karya Sourabh Mukherjee. Dan menurut aku, karena pengarangnya orang India langsung dan juga banyak banget podcast orang India yang mention buku ini, cerita mereka juga lebih mirip ke buku. Mereka juga membahas berkas pengadilan, makanya aku memutuskan untuk fokus aja ke buku daripada film di Netflix. Kalau kalian ada yang udah nonton, please kasih tahu aku apa yang beda atau ada informasi yang lebih terbaru lagi dari Netflix. Karena aku tahu para penonton Ruang Gelap pinter-pinter dan ada banyak banget yang sering follow up lagi informasi, nambahin kalau misalnya ada yang miss di video ini. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Jolie Joseph adalah anak pertama dari keluarga kecil sederhana yang tinggal di kota Katapana, distrik Idukki, India. Ayahnya seorang petani dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Dan dengan keterbatasan yang mereka miliki, orang tuanya berusaha untuk menyekolahkan Jolie setinggi-tinggi mungkin. Mereka berharap seenggak-enggaknya untuk pertama kalinya di dalam keluarga mereka ada satu orang yang berhasil mengenyam pendidikan tinggi. Dan Jolie berhasil memenuhi cita-cita dan harapan orang tuanya. Dan orang tuanya makin bangga waktu Jolie diterima bekerja sebagai dosen di salah satu universitas ternama di India, yaitu National Institute of Technology Calicut, atau di video ini akan kita singkat menjadi NTIC. Salah, NITC.
Gimana sih? Waktu Jolie berusia 25 tahun, dia menghadiri acara pernikahan yang diadakan di rumah Matthew Manjadi, yang kalau kalian ingat merupakan saudara laki-laki dari Annama Thomas. Dan di dalam acara pernikahan ini, secara nggak sengaja, Jolie bertemu dengan Roy Thomas, yang merupakan anak pertama dari Annama Thomas dan Tom Thomas. Aku harap kalian nggak bingung. Dari sini, Jolie dan Roy memulai perkenalan mereka, lalu melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Di tahun 1997, keduanya menikah dan kemudian dikaruniai 2 anak laki-laki. Jolie pindah untuk tinggal dengan keluarga Thomas. Dan keberadaan Jolie diterima dengan amat sangat baik oleh keluarga Thomas. Banyak yang awalnya takut. Ada perbedaan background yang tinggi antara keluarga Thomas dan keluarga Jolie. Seperti yang aku bilang di awal video, keluarga Thomas amat sangat dihormati oleh warga sekitar. Semua anggota keluarga mereka berpendidikan tinggi. Tom dulunya bekerja sebagai salah satu aparat pemerintahan dan juga merupakan pensiunan dosen. Begitu juga dengan Annama yang merupakan dosen yang sudah pensiun. Yang kalau dibandingkan dengan keluarga Jolie memang berbeda. Belum lagi keluarga Thomas punya banyak properti. Keluarga serba berkecukupan, bahkan mungkin melimpah. Tapi mereka nggak memandang Jolie sebelah mata. Menurut mereka, background keluarga nggak penting. Yang penting, Jolie-nya sendiri. Terbukti, Jolie merupakan wanita yang cerdas, baik hati, periang, sangat sayang dengan keluarga. Dan bagi mereka, ini tuh udah cukup banget. Apalagi, Jolie juga bekerja sebagai dosen di universitas ternama. Tapi layaknya semua keluarga, pasti ada masalah. Masalah utama yang dialami oleh Jolie adalah saat Roy tiba-tiba tidak lagi bekerja. Entah kenapa dia dipecat, dan karena Roy merasa dia berasal dari keluarga yang terpandang, Roy juga milih-milih banget kalau mau kerja. Jadi selama beberapa tahun, yang menafkahi keluarga ini adalah Jolie. Meskipun memang mereka banyak banget dibantu oleh Annama dan Tom, yang sama sekali nggak pernah ngeributin soal duit. Kalau misalnya Roy dan Jolie butuh uang, Annama dan Tom nggak pernah pelit. Apapun mereka kasih. Bahkan waktu Roy udah beberapa tahun nggak kerja-kerja, nggak punya penghasilan, Annama dan Tom nggak pernah nyinggung soal pengangguran. Gak pernah. Mereka nggak mau ngebuat Roy dan Jolie ngerasa jadi beban keluarga. Mereka nggak pengen Jolie dan Roy merasa mereka itu mengganggu atau memberatkan ekonomi keluarga mereka. Kurang baik apa coba? Sejauh ini informasi yang aku terima, Annama dan Tom benar-benar mertua idaman. Sayangnya, 5 tahun setelah menikah, Annama meninggal dunia. Waktu itu usianya berusia 57 tahun. Dan mungkin karena kecapean, habis dari luar, pulang ke rumah, duduk, minum karena kepanasan, Annama terkena serangan jantung. Dia terjatuh dari kursi dan langsung diselamatkan oleh keluarga untuk dibawa lari ke rumah sakit. Tapi sayangnya, Annama tidak terselamatkan. Kematian Annama adalah tragedi pertama yang dialami oleh keluarga Thomas. Mereka yang awalnya baik-baik aja, sekarang satu persatu mulai merasakan dampak hilangnya Annama di dalam hubungan mereka. Terutama Tom, sang suami. Selama ini bisa dibilang yang ngurusin keluarga adalah Annama. Dan sekarang istrinya udah nggak ada, Tom ngerasa kehilangan. Dia nggak tahu harus gimana ngurus keluarga ini. Untungnya ada Jolie, menantu kesayangan mereka yang pintar mengurus rumah dan juga mengurus finansial keluarga. Selama ini, keluarga mereka hidup dari gaji pensiunan. Bahkan tabungan hari tua mereka udah banyak yang kepake karena Roy masih jadi pengangguran. Dengan uang yang mulai menipis, Tom tahu dia butuh sosok yang pintar mengelola uang. Dia sendiri nggak yakin bisa menggantikan sosok Annama. Dan Tom yakin Jolie bisa lebih baik mengelola keluarga ini daripada dia. Jadi semenjak kematian Annama, yang mulai mengontrol keluarga ini adalah Jolie. Selama mengurusi soal finansial keluarga, sekarang Jolie tahu persis berapa banyak uang yang mereka punya dan seberapa banyak uang yang mereka butuhkan. Keluarga ini masih punya uang, tapi Jolie tahu uang bakal selalu habis kalau nggak ditambah. Dan dari sini mereka sepakat untuk memulai bisnis. Berhubung Roy nggak kunjung mendapatkan pekerjaan yang dia mau, yang menurut dia pantas untuk dia kerjakan, bisnis ini diberikan ke Roy. Ibaratnya disuruh untuk membuktikan lah bahwa dia bisa melanjutkan kekayaan keluarga. Tapi nggak tahu kenapa, setelah ganti-ganti bisnis, mulai ini, mulai itu, nggak ada satupun yang berhasil.
Lalu di tahun 2008, 6 tahun setelah Annama meninggal dunia, giliran Tom yang dipanggil oleh Yang Kuasa. Waktu itu Tom berusia 65 tahun dan juga meninggal karena masalah jantung. Tom ditemukan terjatuh di lantai, dilarikan ke rumah sakit oleh keluarga. Namun sayangnya tidak terselamatkan. Setelah ditinggal pergi oleh Annama dan Tom di waktu yang sangat singkat, Roy mulai jatuh depresi. Sebagai anak pertama yang sekarang harus memimpin keluarga, Tom ngerasa nggak ada yang bisa dibanggakan dari dirinya. Dia nggak punya pekerjaan, dia nggak punya penghasilan, semua bisnisnya bangkrut, dan sekarang dia ditinggal oleh kedua orang tuanya. Kondisi mental Tom benar-benar nggak berada di posisi yang baik. Untungnya dia punya Jolie yang selalu bilang dan selalu menguatkan kalau mereka pasti bisa bertahan. Jolie masih punya pemasukan, dia masih bisa membiayai keluarga, dan masih ada uang peninggalan dari Annama dan Tom yang ternyata memberikan semua harta kekayaan mereka ke Roy. Ibaratnya Jolie berusaha mengingatkan Roy, kamu gak usah takut, kamu punya modal, kalau kamu berusaha kamu pasti bisa. Tapi tetap aja bisnis yang dijalankan gak ada yang berhasil. Kalian pernah dengar gak ada orang yang meninggal karena patah hati? Patah hati dalam artian benar-benar ngerasa sedih karena secara mental tidak baik, lama-lama memengaruhi kondisi psikis mereka yang membuat mereka sakit-sakitan kemudian meninggal dunia. Ini yang dialami oleh Roy. Di tahun 2011, dia ditemukan meninggal dunia di dalam kamar mandi yang masih terkunci dari dalam. Pagi itu, Jolie menyadari bahwa Roy enggak ada di atas kasur. Dia turun ke bawah untuk mencari Roy, tapi ternyata makan malam yang dia hidangkan untuk Roy pun nggak dimakan. Jolie jadi kepikiran, lah semalaman Roy kemana aja? Kok sampai pagi makanannya nggak dimakan? Lalu Jolie mendengar samar-samar ada suara di dalam kamar mandi. Dari sinilah Jolie menemukan Roy. Ceritanya nih ada sedikit beda. Ada yang bilang Jolie sempat masuk untuk menyelamatkan Roy tapi tetap nggak selamat. Ada juga yang bilang Roy sudah meninggal di dalam kamar mandi dalam keadaan pintu yang terkunci. Intinya, dalam waktu yang singkat, saat keluarga masih berduka atas kepergian Tom, Roy ikut menyusul. Keluarga Thomas mengalami denial. Mereka nggak bisa percaya, kok bisa Roy juga tiba-tiba meninggal. Roy nggak punya sakit apapun. Kalau Annama dan Tom meninggal dunia, ya wajar lah. Mungkin mereka karena udah tua. Memang juga mereka punya riwayat penyakit. Tapi Roy, Rojo dan Renji yang merupakan saudara kandung dari Roy, gak mau percaya. Ibaratnya kayak mimpi. Roy baru berusia 40 tahun, seger buger, dan setiap kali ditelepon kayak sehat-sehat aja, kok bisa tiba-tiba kayak gini? Rojo dan Renji mulai berdiskusi. Mereka ngerasa ada yang aneh. Masa iya Roy meninggal karena serangan jantung secara tiba-tiba? Rojo dan Renji mendiskusikan hal ini dengan Matthew, saudara laki-lakinya Annama, yang berarti paman mereka. Bertiga, mereka sepakat untuk benar-benar nyari tahu apa yang membuat Roy meninggal. Mereka pengen mengotopsi jenazah Roy. Saat hasil otopsi keluar, ternyata ada zat berbahaya di dalam tubuh Roy. Pihak rumah sakit nggak bisa secara rinci memberitahu zat apa yang mereka temukan, dan ini membuat Rojo, Renji, dan Matthew merasa marah. Kenapa pihak rumah sakit nggak bisa mendeterminasi zat apa? Jadi sebenarnya Roy meninggal karena apa? Mereka butuh kejelasan. Dengan berat hati, Jolie buka suara. Dia bilang ke Matthew, Rojo, dan Renji bahwa selama ini Roy merasa depresi. Sejak awal sebenarnya Jolie nggak pengen tahu kenapa Roy meninggal karena dia sudah ada feeling. Dilihat dari gerak-gerik Roy dan juga kondisi ekonomi keluarga mereka. Terus sekarang pihak rumah sakit bilang ditemukan beberapa zat berbahaya. Jolie yakin 100% Roy pasti mengambil nyawanya sendiri. Jolie nggak pengen cerita karena dia pengen melindungi harkat dan martabat Roy hingga akhir hayatnya. Tapi karena Matthew, Rojo, dan Renji terus mendesak, Jolie terpaksa cerita. Kalau mereka memang pengen menyelidiki kematian Roy, Jolie cuma nggak mau rahasia gelap Roy ketahuan. Dan setelah berdiskusi, mereka semua setuju. Ya udahlah, jangan sampai orang-orang tahu Roy depresi. Karena ini tuh martabat keluarga. Mereka nggak mau orang-orang tahu bahwa Roy mengambil nyawanya sendiri. Demi nama baik keluarga. Rojo yang ada di Amerika berusaha melanjutkan hidupnya lagi. Begitu juga dengan Renji yang punya keluarga yang harus dia urusin di rumahnya. Mereka berdua udah bisa move on, tapi Matthew, entah kenapa dia masih belum bisa lega. Matthew mulai nanya-nanya ke Jolie tentang urusan di dalam keluarga itu, terutama soal surat wasiat.
Berhubung Roy sudah meninggal, Matthew baru nanya-nanyain nih, gimana jadi semua peninggalan yang ditinggalkan oleh keluarga Thomas. Dan Matthew kaget waktu tahu bahwa semua peninggalan keluarga ini diberikan ke Jolie. Dari dulu ternyata sempat ada omongan soal gimana sih cara mereka bagi-bagi warisan. Soalnya mereka nggak cuma punya uang tapi juga punya beberapa properti. Dan dari dulu mereka sepakat bakal bagi rata sesama saudara. Menurut Matthew, ini aneh banget. Kok sekarang malah semua warisan mereka jatuh ke tangan Jolie yang sebenarnya secara garis darah gak punya hubungan sama mereka. Matthew mulai stres, dia kepikiran, dan karena waktu itu dia sudah berusia 68 tahun, sudah mulai banyak penyakit. Gak lama setelah Roy meninggal, Matthew juga menemui ajalnya. Keluarga besar ini yang tadinya rame, sekarang udah tinggal beberapa orang aja. Dan kabar duka kembali datang kali ini dari sepupunya Roy yang bernama Saju. Kalian masih ingat kan namanya sempat aku mention di awal video? Waktu itu Saju sudah punya istri yang bernama Silly dan mereka punya 2 anak. Anak kedua mereka yang bernama Alvinsa waktu itu masih balita, gak sengaja kesedek waktu lagi makan. Dan dalam waktu yang singkat Alvinsa meninggal. Bener-bener ya, ajal bisa datang kapanpun. Dan semenjak Alvinsa meninggal, Silly sakit-sakitan. Sebagai seorang ibu, dia ngerasa depresi. Gak bisa dibayangin perasaan seorang ibu saat anaknya meninggal, apalagi masih kecil banget dan karena tersedak makanan. Di sini, Jolie berusaha untuk membantu. Silly mulai meminum obat antidepresan, dan dalam waktu 2 tahun, Silly juga ikut menyusul anaknya. Waktu Silly meninggal, Jolie bingung, Saju bingung. Mereka berdua sama-sama ditinggal mati oleh pasangan mereka. Dan entah dapat ide dari mana, 1 tahun setelah Silly meninggal, Jolie dan Saju memutuskan untuk menikah. Waktu Jolie dan Saju memutuskan untuk menikah, gak tahu kenapa Rojo yang tinggal di Amerika ngerasa ada yang aneh dengan keluarganya. Kok tiba-tiba bisa ya semua orang meninggal dunia terus mereka ucuk-ucuk nikah? Rojo memutuskan untuk balik ke India untuk melakukan investigasi sendiri. Tapi dia nggak turun tangan langsung. Dia malah menyewa detektif swasta untuk mencari tahu informasi tentang Jolie. Entah kenapa dia mulai ragu. Jangan-jangan dalang dibalik semua musibah yang dialami oleh keluarganya adalah Jolie. Detektif atau investigator yang dipekerjakan oleh Rojo membawa informasi yang luar biasa mengagetkan. Jolie Joseph memang dulu pernah kuliah, tapi cuma setahun. Jolie gak pernah lulus. Nama Jolie tidak ada di daftar dosen yang mengajar di NICT. Jadi, selama 17 tahun, Jolie yang setiap pagi pergi untuk kerja, pulang sore hari, sebenarnya pergi main ke tempat teman-temannya. Dari semua teman, ada satu yang ternyata merupakan selingkuhan Jolie. Pria bernama MS Matthew. Beda dengan Matthew si paman yang sudah meninggal ya. Matthew selingkuhannya Jolie ini bekerja di toko emas. Dan hampir setiap waktu kalau Jolie nggak main ke tempat temannya yang lain, Jolie mampir ke toko emas ini untuk ya sekedar duduk-duduk aja. Kadang dia pergi ke salon temennya untuk mani-pedi, perawatan. Kadang dia pergi ke toko emas ini untuk duduk-duduk ngeliatin. Jadi kalian bayangin selama 17 tahun bohong, menipu semua orang. Waktu Rojo tahu kenyataan ini, dia langsung ngecek semua surat wasiat. Karena semua harta diberikan kepada Jolie, Rojo pengen tahu ini dokumennya beneran asli apa enggak. Waktu diperiksa, dikirim ke ahlinya, surat wasiat dari Tom ternyata palsu. Yang berarti surat ini baru dibikin 3 bulan sebelum Tom meninggal. Jadi yang sebenarnya asli itu yang udah lama dipersiapkan oleh Tom, bahwa harta warisannya bakal dibagiin ke saudaranya juga. Dan ini membuat Rojo makin curiga. Kalau Jolie memalsukan surat wasiat 3 bulan sebelum Tom meninggal, kalian tahulah ya kenapa Rojo curiga jangan-jangan Jolie yang membunuh semua anggota keluarganya. Dengan semua bukti yang sudah dikumpulkan oleh detektif swasta, Rojo memberikan semua informasi ini ke pihak kepolisian. Dengan semua kebohongan ini, polisi sudah bisa melakukan investigasi karena Jolie sudah menipu. Makanya Jolie ditahan dan satu persatu kuburan keluarga Thomas mulai digali. Mereka berusaha untuk melakukan otopsi untuk membuktikan apakah mungkin salah satu dari mereka meninggal karena Jolie.
6 kuburan yang diangkat adalah kuburan Anama, Tom, Roy, Matthew, Alvinsa, dan Silly. Jenazah Alvinsa yang menurut beberapa sumber ada yang bilang 2 tahun, ada yang masih beberapa bulan, karena masih kecil banget gak bisa diotopsi. Takutnya mereka tetap gak bisa nemuin apa-apa dan justru nanti jenazahnya malah rusak. Tapi jenazah yang lain dilakukanlah otopsi. Kalau sebelumnya jenazah Roy cuman dites untuk dilihat apakah ada yang aneh atau enggak dari darahnya, kali ini jenazahnya benar-benar dibelek, diperiksa semua organnya. Dan polisi menemukan di dalam lambung Roy ternyata masih ada makanan yang merupakan kari, yang menurut ahli forensik dimakan oleh Roy sekitar jam 8 malam. Cerita ini beda dengan pengakuan Jolie yang bilang bahwa Roy ditemukan meninggal tanpa menyantap makan malam. Waktu ditanya-tanyai oleh polisi, Jolie awalnya berusaha untuk mengarang indah, mengarang bebas. Ceritanya selalu beda. Hari ini A, besok B, besok C. Dia sendiri bahkan gak bisa mengingat kebohongannya. Sampai pada ujungnya Jolie menyerah dan langsung mengakui bahwa dia memang orang yang membunuh ke-6 anggota keluarganya sendiri. Semuanya, bahkan Alvinsa, juga dia racuni. Alasan kenapa dia membunuh Anama, karena Anama mulai curiga dengan Jolie. Jolie yang merasa ketakutan identitas dan kebohongannya terbongkar, terpaksa menghabisi Anama. Tom dia bunuh karena merasa butuh uangnya. Roy dihabisi oleh Jolie karena dia ngerasa suaminya gak bisa apa-apa, gak bisa menambah harta kekayaan, cuman jadi beban. Dan berhubung semua harta warisan jatuh ke tangannya dan Roy, Jolie merasa ini saatnya untuk menguasai harta. Matthew sebenarnya awalnya gak mau dibunuh, tapi karena dia terlalu berusaha untuk mencari tahu, Jolie ketakutan dan merasa harus melenyapkan sang paman juga. Dan dari sini ada kemungkinan Jolie sudah naksir dengan Saju yang dia anggap lebih keren daripada Roy. Saju punya penghasilan tetap dan Jolie merasa bisa menghidupi dia. Jolie mengambil nyawa Alvinsa terlebih dahulu karena dianggap anak ini bakal menyusahkan dia. Masih terlalu kecil, repot ngurusinnya. Setelah Alvinsa meninggal, barulah Silly yang dibunuh. Karena ini adalah langkah terakhir Jolie untuk bisa mendapatkan Saju. Kalau kalian bertanya-tanya, dari mana Jolie bisa dapat duit kalau selama ini dia bohong tentang kerjaannya? Rupanya Jolie melakukan perdagangan manusia. Dia menyewa satu tempat yang dilakukan untuk menyewakan jasa prostitusi. Ada juga yang bilang penjualan manusia. Tapi ini tuh sebenarnya cuma jebakan. Para klien yang mau membeli atau menggunakan jasanya dijebak, dibikin ketangkep basah, lalu diancam. Nih, aku punya bukti bahwa kamu mau melakukan perdagangan manusia, bahwa kamu selingkuh dengan wanita lain, bahwa kamu menggunakan jasa prostitusi. Dan dari blackmailing ini, Jolie mendapatkan uang-uangnya. Dan Jolie mengakui bahwa semua korbannya diracuni menggunakan sianida kecuali Anama. Karena Anama adalah orang pertama, Jolie waktu itu masih bingung mau pakai racun apa. Dia pakai obat untuk mematikan anjing. Obat yang biasa dipakai untuk membius mati anjing, iya, dipakein ke Anama. Sedangkan yang lain itu pakai sianida, dan sianidanya didapat dari toko emas tempat selingkuhannya kerja. Makanya waktu Jolie ditangkap, selingkuhannya Matthew juga ditangkap dan pemilik toko emasnya juga ditangkap yang bernama Prajit Kumar. Untuk yang belum tahu, zat sianida memang sering dipakai oleh para pemilik toko emas untuk mencuci emas-emas mereka, biar kinclong lagi. Jadi, memang hal yang wajar kalau di toko emas ada sianida. Berhubung kasus ini baru terkuak di tahun 2019, sampai detik ini kita masih belum tahu keputusan apa yang akan dijatuhkan oleh pengadilan. Jolie berusaha untuk mengajukan uang jaminan biar dia bisa bebas sebelum pengadilan dimulai, tapi ditolak oleh pihak pengadilan. Jadi ketiga-tiganya sekarang masih mendekam di penjara untuk menunggu proses pengadilan. Aku nggak tahu ya. Pembunuh berantai memang serem, tapi ngebayangin ada orang yang bisa bohong selama 17 tahun dan menyakiti semua orang yang sudah jadi keluarga dia, yang baik dengan dia, cuman gara-gara harta yang bahkan mungkin kalau Jolie ngomong bakal dibagi juga lah ke dia, bakal dibantuin lah hidupnya kalau emang susah. Tapi tetap aja jadi korban dari orang yang serakah, tamak, dan gak punya hati sama sekali. Balik lagi, orang-orang yang punya kehidupan ganda, kehidupan lain yang mereka berusaha sembunyikan, ini biasanya ciri-ciri orang-orang narsis.
yang cuman peduli dengan dirinya sendiri, mampu menjalani dua kehidupan yang berbeda di tempat yang berbeda. Dan sekarang pun ada kemungkinan katanya Saju mengetahui kebohongan Jolie. Dan beberapa kali Jolie berusaha untuk mengait-ngaitkan nama Saju dengan kejahatannya. Sejauh ini Saju bilang dia sama sekali nggak tahu, tapi ya entahlah, Saju belum ditangkap. Kita tunggu aja investigasi lebih lanjut dan putusan pengadilan. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Kalau kalian punya informasi lebih lanjut atau menurut kalian ada informasi yang keliru, silahkan tulis di kolom komentar bawah. Nggak apa-apa. Di sini kita berusaha untuk diskusi. Kita berusaha untuk melakukan riset sedalam mungkin dan memilih informasi yang menurut kita paling benar. Tapi sebagai manusia, mungkin ada kehilafan. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Karena dari itu, lebih dan kurang aku mohon maaf. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.